Berseberangan namun saling membutuhkan. Itulah kalimat yang cocok untuk menggambarkan hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Surya Paloh tak menapik jika awal pasang surut hubungan Nasdem dengan Istana mulai merenggang sejak ia mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan pada 3 Oktober 2022 lalu. Sejak itulah sang kepala negara beberapa kali menunjukkan kerenggangannya dengan Surya Paloh. Bahkan Nasdem menjadi satu-satunya partai koalisi yang tidak diundang dalam halal bihalal di Istana Merdeka pada Selasa 2 Mei 2023 lalu. Surya Paloh secara belak-belakan mengatakan bahwa Jokowi sudah tak lagi menganggap partainya bagian dari koalisi pemerintah. Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya, dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara, ujar Surya Paloh pada Jumat 5 Mei 2023 lalu. Hubungan Surya Paloh dan Jokowi kembali memanas tatkala Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo sekaligus Sekretaris Jenderal Nasdem, Johnny G. Plate, terlibat hingga ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyediaan menara BTS 4G bakti Kemenkominfo. Orang kepercayaannya terlibat kasus hukum. Surya Paloh saat itu yakin Johnny G. Plate tak terlibat dalam kasus tersebut. Bahkan sang ketua umum menyebut tangan Plate terlalu mahal untuk diborgol. Terlalu mahal dia, Johnny G. Plate, untuk diborgol. Dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai terlalu mahal, kata Surya Paloh di kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta, Rabu 17 Mei lalu. Kondisi ini praktis membuat jatah menteri Nasdem di era pemerintahan Jokowi berkurang. Ditambah Menkominfo yang baru saja dilantik, Budi Aris Setiadi, bukan berasal dari lingkaran Nasdem, tetapi relawan pro-Jokowi. Tak adanya wajah Presiden Jokowi dalam apel siaga perubahan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu 16 Juli 2023 lalu juga memperlihatkan adanya kerenggangan dari keduanya. Padahal di antara ribuan hingga ratusan ribu peserta yang hadir, terdapat nama besar seperti Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY beserta jajaran dan Presiden PKS Ahmad Syahiku. Tak ketinggalan juga 3 elit Golkar yakni Ketua DPP Kristina Aryani, Ketua Bakumham Supriyansah, dan Waketum Rizal Malaranggeng. Dalam acara tersebut, Surya Paloh bahkan menyindir gagasan revolusi mental yang diusung Jokowi. Paloh mengungkit bahwa gagasan perubahan seperti itulah yang membuatnya mendukung penuh Jokowi pada Pilpres sebelumnya. Namun dalam perjalanannya, menurut Paloh, revolusi mental yang digaungkan Jokowi belum sesuai harapan. Bahwasanya pikiran, gerakan, perubahan yang juga sejalan dengan apa yang dikonsortir Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental identik, selaras, sebangun, dan sejalan dengan misi perubahan kita. Ucap Surya Paloh dalam orasi politiknya dalam acara apel siaga perubahan di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu 16 Juli 2023. Itulah alasan ketika pada tahun 2014 pemilu dengan seluruh kekuatan kita dukung yang namanya calon Presiden Jokowi sebagai Presiden negeri ini lanjutnya. Pada awalnya, kata Paloh, Nasdem menganggap perubahan yang dibawa Jokowi akan berdampak pada kemajuan berbangsa dan bernegara. Dirinya mengharapkan hal yang jauh lebih hebat lagi, namun sayangnya itu semua tidak sesuai harapan. Banyak pihak menilai apel siaga tersebut adalah pemanasan sebelum Nasdem berubah haluan menjadi oposisi terhadap pemerintah. Tak disangka sehari setelah apel siaga tersebut, keduanya justru bertemu di Istana Kepresidenan pada Senin 17 Juli lalu. Jokowi justru bercanda saat diminta membuka detail pertemuan dengan Paloh. Menurutnya, hal itu rahasia yang tak perlu diungkap ke media massa. Pasang surut hubungan Nasdem dengan Istana justru ditanggapi santai oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin. Ia menyebut hal ini adalah hal yang biasa dalam dunia politik. Saya melihatnya yaitu politik. Kalau kepentingannya sama, ya akan bersama-sama. Kalau kepentingannya beda, ya akan jadi lawan. Di politik itu lawan dan kawan beda tipis. Panas dingin hubungan Nasdem dengan Jokowi itu biasa. Ada kalanya bersama, ada kalanya berpisah, ungkapnya ketika dihubungi Forum Keadilan pada Sabtu 22 Juli 2023. Soal pernyataan Paloh saat Jokowi seakan melupakan partainya lantaran ia tak diundang dalam acara halal bihalal, Ujang juga berpendapat hal ini lantaran Jokowi dan Paloh memiliki kepentingannya masing-masing, terutama dalam menyambut Pilpres 2024. Ya, satu Nasdem dukung Anies, Jokowi ya anti Anies, ya tidak bertemu, tukas Ujang. Ujang juga tak menampik jika renggangnya hubungan Paloh dengan Jokowi lantaran orang kepercayaan Paloh yakni Johnny G. Plate terjerat kasus hukum. Kalau Nasdem ada di kubu Jokowi terus ya tidak akan seperti itu. Di mana-mana kalau jadi lawan politik ya pasti dikerjai. Kalau mereka membantah ya pasti ada hubungannya. Orang politik pasti paham, ungkapnya.
Menyoal dugaan manuver politik Paloh usai pertemuannya di istana, Ujang pun menyebut semua parpol dan koalisi saat ini masih belum jelas arah pergerakannya, sehingga masih bisa berubah. Soal Nasdem apakah akan bermanuver ke kubu PDIP mendukung Ganjar Pranowo dan meninggalkan Anies Baswedan, hal ini bisa saja terjadi lantaran semuanya masih dinamis. Sebelum janur kuning melengkung, semuanya masih belum jelas, jawab Ujang singkat.